Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Salsabila dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH serta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Arid Hayandi SHMH. Baik, pada bab pertama yaitu mengenai percobaan atau fogging. Percobaan ini merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja. Seperti yang telah diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan dua pasal tersebut, yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Maka, yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Kemudian ada sifat percobaan. Pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Kemudian yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna. Kemudian ada dasar patut dipidananya seseorang. Yang pertama, menurut teori subjektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini merupakan Van Hemel. Kemudian ada teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian ada 3 unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, kemudian ada permulaan pelaksanaan, yang terakhir pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Nah, perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Nah, menurut MVT, membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, kemudian tidak mampu relatif. Selanjutnya ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran, menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Dan selanjutnya ada percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang TPE.
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan sama dengan dianggap perbuatannya selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.